Pernah kepikiran nggak sih gimana ya cara orang Indonesia zaman dulu banget itu bercerita? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan lintas waktu buat ngelihat perubahannya yang drastis banget. Kita akan bedah dua dunia yang bener-bener beda. Dunia hikayat yang penuh keajaiban dan dunia cerpen yang realistis abis. Nah, ini dia intinya. Di satu sisi, kita punya dunia hikayat, isinya raja-raja sakti, pahlawan super, sama hal-hal yang mustahil terjadi. Di sisi lain, ada dunia cerpen yang ceritanya ya tentang kita, orang biasa, dengan masalah yang juga biasa kita hadapi. Dua dunia inilah yang mau kita selami. Oke, kita mulai perjalanan kita dengan mundur jauh ke masa lalu, ke sebuah era di mana cerita-cerita agung itu lahir. Selamat datang di dunianya hikayat. Jadi apa sih sebenarnya hikayat itu? Gampangnya ini tuh prosa Melayu klasik. Tapi yang bikin dia spesial ada di dua kata ini, kemustahilan dan kesaktian. Coba bayangin deh cerita-cerita epik yang logikanya udah nggak pakai aturan dunia nyata kita lagi. Ada beberapa ciri khas yang bikin hikayat itu ya hikayat. Pertama, pengarangnya itu anonim. Kita nggak tahu siapa yang nulis, jadi ceritanya seakan-akan milik bersama. Kedua, ceritanya selalu berpusat di istana atau istana sentris. Ketiga, ceritanya itu pralogis, artinya penuh keajaiban yang di luar nalar. Dan yang paling penting, selalu ada pesan moral atau pelajaran hidup yang mau disampaikan. Dan coba deh, dengerin bahasanya. Klasik banget kan? Kata-kata kayak hatta, syahdan, al-kisah. Itu begitu kita dengar, rasanya langsung kelempar ke zaman dulu. Suasana yang agung, yang rasanya jauh banget dari dunia kita sekarang. Oke, sekarang pegangan yang kenceng ya. Kita bakal loncat ratusan tahun ke depan, ke era modern, di mana ada bentuk cerita baru yang lahir sebagai cermin zaman. Inilah eranya cerita pendek alias cerpen. Nah, cerpen ini kebalikannya banget. Lupakan cerita epik yang panjang, cerpen itu ringkas, padat, dan langsung ke intinya. Ibaratnya kayak ngambil sebuah snapshot kehidupan, fokus ke satu momen, satu masalah, satu kejadian penting aja. Ciri-cirinya apa aja? Pertama, penulisnya selalu jelas siapa. Latarnya, wah, bisa di mana aja yang kita kenal. Sekolah, kantor, pasar. Bahasanya juga bahasa kita sehari-hari, gampang dimengerti. Dan yang terpenting, ceritanya itu realistis, mengakar pada pengalaman manusia yang beneran bisa kita rasain. Ini nih perbedaan kuncinya. Kalau hikayat itu ibaratnya melukis satu kanvas besar tentang kehidupan seorang pahlawan dari A sampai Z, cerpen itu kayak sebuah foto close-up, cuma ngambil satu potongan kecil, satu konflik utama. Makanya cerpen itu rasanya bisa begitu personal dan dekat sama kita. Oke, kita udah kenalan sama dua dunia ini. Sekarang, waktunya buat bagian utama. Kita sandingkan langsung keduanya, biar makin kelihatan kontrasnya kayak apa. Lihat deh, perbedaannya tuh kelihatan banget di semua lini. Dari kepengarangan yang anonim jadi jelas. Isi ceritanya dari sihir dan keajaiban jadi realitas sehari-hari. Latarnya pindah dari istana ke tempat-tempat yang kita kenal. Bahkan tokohnya pun ganti. Dari raja dan pahlawan sakti jadi orang biasa kayak kita. Ini bukan cuma ganti gaya nulis, ini pergeseran total cara kita memandang sebuah cerita. Pertanyaan besarnya adalah kenapa? Kenapa kita pindah dari hikayat ke cerpen? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Cerita berubah karena masyarakatnya juga berubah. Nah, ini kuncinya. Sastra itu cermin. Apapun bentuknya, dia selalu memantulkan nilai-nilai, fokus, dan apa yang dianggap penting oleh masyarakat di zamannya. Cerita tuh nggak berubah tiba-tiba, tapi cerita berubah karena kita yang berubah. Coba deh kita bayangin zaman dulu. Pusat dari segalanya itu ya istana. Kekuasaan, budaya, kehidupan, semuanya muter di sana. Jadi wajar banget kan kalau cerita-cerita paling penting saat itu, yaitu hikayat, latarnya juga di istana. Sekarang coba bandingkan sama hari ini. Fokus kita udah geser. Bukan lagi ke kerajaan, tapi ke individu. Ke pengalaman personal kita masing-masing. Cerita yang penting itu sekarang bisa lahir di mana aja, bahkan di kedai kopi, dari obrolan kita sehari-hari. Perjalanan dari hikayat ke cerpen ini nunjukin sebuah evolusi yang luar biasa. Cerita itu selalu beradaptasi dengan zamannya. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Kalau masyarakat dan teknologi terus berubah secepat ini, kira-kira cerita di masa depan bakal kayak apa ya bentuknya? Cerita seperti apa yang bakal jadi cermin buat dunia kita nanti?